Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala nasi ajma'in wa manara lisalikin wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahir wa ala ashabihi ghurril mayamin mattasalat aynun binadar wa wa'at udunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil a'la ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullahi syai'a wa sayajziyallahu asy-syakirin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadiratkan kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, sehat dan waktu luang sehingga bisa dengan mudah melangkahkan kaki di majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikannya sebagai wasilah ya untuk mempermudah kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dengan harta, dengan nyawa dan dengan semua yang beliau miliki untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membawa umat manusia dari gelapnya kejahiliahan menuju terang benderangnya tauhid dengan kalimat tauhid. Alhamdulillah kita salah satu termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menunggu kita di yaumul akhirat kelak dengan syafaatnya yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Alhamdulillah kita meneruskan kembali ya, kajian kita di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas detik-detik wafatnya Nabi kita tercinta, manusia termulia, pemimpin para nabi dan para rasul ya, yang kana khuluquhul Quran menurut Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasul ya, Sayyidatina Aisyah menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya seperti Al-Quran. Akan tetapi jangan disalahartikan bahwa akhlak Rasul itu akhlaknya Quran, akan tapi Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah adalah makhluk biasa seperti kita. Bedanya kita tidak diberikan wahyu oleh Allah. Bedanya dosa kita tidak diampuni. Tidak ada jaminan pengampunan dosa terhadap kita. Begitu juga sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak maksum seperti nabinya. Ya, akan tapi selebihnya sama. Rasulullah sakit, Rasulullah berperang, terluka, Rasulullah bersikap seperti manusia normal. Selama 24 jam, selama kehidupan beliau, selama 63 tahun. Merasakan gundah gulana, berdoa kepada Allah, itu adalah sifat yang manusiawi. Jadi jangan salah kaprah. Ternyata akhlak Rasul Quran.
Dan disebutkan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Berarti nggak boleh tegas, nggak boleh kasar. Bukan. Rasulullah pernah bersikap kasar, pernah bersikap tegas kalau ada pelanggaran syar'i. Ya, pelanggaran syar'i. Ya, bagaimana Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik ya, dihancurkan oleh Rasulullah. Karena tujuannya bukan untuk menegakkan ibadah kepada Allah, ingin memecah belah kaum muslimin. Yaitulah perintah Rasul untuk membakar dan menghancurkan Masjid Dirar. Jadi tegas di sini harus kita tempatkan kapan kita harus bersikap tegas dan keras dan kapan kita harus lemah lembut. Jadi itulah yang diajarkan oleh Islam. Islam itu bukan hanya rahmatan lil alamin, amar ma'ruf saja. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk amar ma'ruf, iya. Tapi jangan diberhentikan sampai di amar ma'ruf. Karena kalau cuma amar ma'ruf itu perkara yang gampang. Bahkan anak kecil yang belum mumayyiz, belum baligh bisa amar ma'ruf. Kan tapi kalau nahyun anil munkar ini membutuhkan juhud, ya. Kesungguh-sungguhan dari hati kita, keberanian dari hati kita untuk melarang ya, perbuatan mungkar. Kalau kita mampu dengan lisan, kita ungkapkan dengan lisan. Kalau kita mampu dengan kekuatan, kita ungkapkan dengan kekuatan, yaitu pemerintah. Ya. Alhamdulillah, baru-baru ini rencana ada pertemuan kaum gila di Jakarta. Ya, nggak usah disebut ya, katanya sih LGBT. Ya. Itu kalau kita diam, kalau kita bisu terhadap ini, ya, maka kemungkinan besar akan terlaksana. Tapi alhamdulillah umat Islam di Indonesia itu sepakat apapun organisasinya, baik Nahdlatul Ulama, baik Muhammadiyah, baik Persis, bahkan ormas kita Al-Irsad Al-Islamiyah pun menolak keras. Semua muslimin sepakat mengeluarkan suara bahwa perkumpulan LGBT dilarang ada di Jakarta. Bahkan saya sempat melihat berita ada seorang pendeta yang mengatakan kami bersyukur hidup di Indonesia yang mayoritas muslim. Kalau mayoritasnya bukan muslim, LGBT itu datang merusak. Kita lihat agama manapun. Kita lihat agama manapun, baik Yahudi, Nasrani, aslinya mereka itu mengutuk perbuatan setan tersebut. Akan tapi, ya, orang-orang sekarang ini, ya karena memang dikampanyekan oleh pihak-pihak yang superpower, diberi dana yang luar biasa, ya akhirnya diam. Tapi sediam-diamnya mereka, ya suara Muslim, suara umat, suara bangsa Indonesia lebih besar daripada kekuatan mereka. Ya alhamdulillah tidak jadi, batal. Ya silahkan bikin acara di tempat-tempat yang memang negerinya negeri kafir. Ya, kalau terus-menerus itu silahkan, berarti dia menentang Allah. Siap-siap azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam itu seperti itu. Kalau butuh tegas, tegas. Ada satu masalah yang harus diselesaikan dengan lemah lembut. Ada satu masalah yang harus diselesaikan dengan ketegasan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Bahkan memang kisah tentang awal mula sakitnya Rasul sampai wafatnya Rasul itu beberapa kali pertemuan. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali. Memang panjang. Ya. Prosesnya panjang. Sakratul mautnya Rasul prosesnya panjang. Sampai puncaknya Rasulullah meninggal dunia dan meninggalkan para sahabatnya yang ia cintai. Bukan hanya para sahabat yang ditinggalkan, bahkan orang yang dicintai oleh Rasul, yaitu siapa? Ahlul baitnya Rasul, ya, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu taala anhum, Ali bin Abi Thalib, ya, pamannya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ditinggalkan. Itu memang sunnatullah.
Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Makanya dalam muqaddimah tadi Anda bawakan sebuah ayat di dalam surat Al-Imran ayat 144. Di sini kenapa turun ayat ini? Asbabun nuzulnya seperti apa? Ketika Nabi Muhammad berada di kamar Aisyah di samping Masjid Nabawi, ya, Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya, nafas yang begitu suci, ya, begitu mulia, ya, meninggal. Dan di dalam rumahnya terdapat Ahlul Bait. Ya, ini perlu digarisbawahi dan perlu diterangkan kepada umat. Hanya Ahlul Baitnya Rasul saja yang mengurusi jenazahnya Rasul. Umar ibn Khattab saking cintanya kepada Rasul itu mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan tebas batang lehernya. Ini sempat dan fakta sejarah bahwasanya Umar berkata seperti itu. Ini adalah sebuah riwayat yang sering diserang oleh orang-orang orientalis dan orang-orang Syiah. Karena Umar gak percaya itu kalau Nabi meninggal. Dan Umar mengatakan Muhammad itu tidak meninggal, melainkan melakukan perbuatan seperti Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Beranikah sahabat yang lain untuk menegur Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu? Tidak ada yang berani. Yaskutun, mereka diam. Siapa yang mau menjawab Abu Bakar? Menjawab Umar radhiyallahu taalaan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dan membuka kain penutup wajah Rasul sambil mengatakan bi abi wa ummi, ya, dengan ayahku dan ibuku ya Rasulullah, ya. Ishta tayyiban, engkau hidup dengan baik, dengan bagus, wajahnya, fisiknya bagus, ya. Dan mayyitan, meskipun dalam posisi sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, luar biasa. Ya, kalau orang meninggal 1 jam, 2 jam, 3 jam mulai ada perubahan. Benar? Agak bengkak sedikit badannya. Tapi ini berlaku istisna lil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jenazahnya mengeluarkan aroma-aroma yang wangi. Ini khusus Rasul. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, As-Siddiqul Akbar, ya, keluar menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dengan mengatakan, membawa sebuah ayat tadi. Ya ma'syarakum, ya ma'syara Quraisy, ya ma'syaral muslimin, membawa ayat tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan nabi-nabi Allah. Ya, kalau nabi-nabi Allah dan rasul Allah masih hidup di zaman Rasul, berarti mereka bertemu dengan Nabi Sulaiman, bertemu dengan Nabi Daud, bertemu dengan Nabi Yahya, Isa dan yang lain. Karena kalau memang nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah umur yang panjang, bertemu tidak? Bertemu. Akan tapi mereka tercatat di dalam sejarah, tidak ada yang namanya makhluk hidup kecuali sakaratul maut dan meninggal. Begitu juga Nabi kita Mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaih. Ya. Meninggal juga. Membawa ayat tersebut. Qad khalat min qablihi rasul. Nah ini selanjutnya yang dibacakan oleh Abu Bakar. Afa immata au qutila. Afa immata au qutila, jika dia wafat atau terbunuh, ya,
inqalabtum ala aqabikum, barang apa dibunuh kalian berbalik ke belakang. Maksudnya bukan inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling ke belakang, bukan berpaling ke belakang artinya, tapi murtad. Afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaih. Ya. Dan barang siapa yang berbalik ke belakang murtad, fala yadurullah syai'a, fala yadurullaha syai'a. Dan maka Allah tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah. Enggak masalah kamu mau murtad setelah Nabi Muhammad meninggal, enggak rugi. Allah tidak pernah rugi. Kita enggak sholat, apakah Allah rugi? Karena Allah enggak butuh. Ya. Sholat enggak butuh Allah. Mau seluruh dunia ini mensyirikkan Allah, Allah enggak butuh. Justru kita yang butuh terhadap iman kepada Allah, taat kepada Allah. Salat kita yang butuh kepada Allah. Bukan Allah butuh sama salat kita, enggak butuh. Apalagi murtad. Maka tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ini adalah omongan perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq terhadap jawaban dari Umar bin Khattab. Meninggallah Rasulullah. Di hari apa Rasulullah meninggal? Hari Senin. Ya. Kemudian, nah, sesuai judul kita, mengapa terjadi perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum? Kenapa Nabi kita dijenazahkan, dikuburkan, dikebumikan itu tidak langsung? Orang-orang Syiah menuduh langsung, menjadikan kita target sasaran empuk. Ini kontradiktif dengan hadis. Ya, kalau ada jenazah, sunnahnya dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Nah, ini menyelisihi. Ahlus sunnah itu pelin-pelan. Ini menurut Syiah. Sedangkan kalau orang yang mempunyai pemahaman yang sangat dalam, jangankan Nabi Muhammad SAW, orang tua kita meninggal beda kota, keluarganya ada di tempat orang tuanya meninggal, anaknya belum datang dari Jakarta ke Jawa. Ya, kalau bisa ditunggu nggak? Ditunggu. Ya. Tapi tidak berhari-hari. Ya. Kalau memang sudah, ini kita udah tunggu 5 jam belum datang, keluarganya memberikan keputusan, ya sudah. Ya, setengah jam lagi kalau belum datang atau 1 jam lagi kita cepat-cepat kebumikan jenazah ini. Ya. Dan ini perilaku khusus istisna kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sahabat tahu bahwasanya Rasul itu hayyun, ya, ketika hidupnya wangi dan ketika meninggalnya dalam kondisi terbaik dan wangi juga. Tidak ada perubahan. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas ini, kenapa sampai dikebumikan 3 hari setelah wafatnya. Bukan tidak ada alasan. Oh, sahabat yang lain ketika Ahlul Bait mengurus Nabi, sahabat udah ribut untuk mengurus siapa menjadi penguasa. Wallahil adzim, ini adalah fitnah yang orangnya akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu cintanya luar biasa kepada Nabi. Ketika pemimpin meninggal, ada enggak pemimpin meninggal yang ditunggu untuk dikebumikan 3 hari, 4 hari, 5 hari? Tidak ada. Karena pemimpin-pemimpin setelah orang generasi yang diberi rekomendasi langsung oleh Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, ini adalah generasi salafunas salih, yang orang-orang benar-benar
soleh. Pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Pemimpinnya apa lagi? Agak melebar sedikit. Di zaman Umar ibn Abdul Aziz, khalifah di Daulah Umayyah hanya bertahan 2,5 tahun. Sampai-sampai oleh para ulama dijuluki Khulafa ar-Rasyidin al-Khamis. Karena Khulafa ar-Rasyidin kita tahu 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Akan tapi saking adil, saking cinta kepada rakyatnya, Umar bin Abdul Aziz diberikan julukan Khalifah ar-Rasyidin al-Khamis, yang kelima. Karena di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, orang bawa zakatnya ketok-ketok pintu rumah orang. Ente nerima zakat? Alhamdulillah saya sudah cukup. Mungkin sebelah, ketok-ketok lagi. Ini ada zakat pemerintah. Alhamdulillah. Saya udah nggak bisa nerima zakat karena saya mampu. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Hanya berkuasa 2,5 tahun. Orang yang cinta sama Umar bin Abdul Aziz. Orang yang musuh, yang hatinya busuk, yang mempunyai siasat supaya Umar bin Abdul Aziz turun, digantikan oleh dirinya. Ya inilah yang menyebabkan meninggalnya Umar bin Abdul Aziz diracun. Kemudian kembali lagi ke topik. Mengapa Rasulullah dikebumikan 3 hari setelah beliau wafat? Memang ada beberapa fitnah, beberapa percekcokan di antara para sahabat. Ya, akan tapi itu tidak menjadi fitnah yang besar. Seperti peperangan Siffin, peperangan Jamal, tidak. Hanya percekcokan saja. Kita bahas. Terlambatnya penguburan jasad Nabi SAW yang suci, tidak ada kesalahan dalam menghormati mayat. Penjelasannya ada beberapa sisi. Ini yang pertama. Jasad Nabi Muhammad SAW tetap suci. Ya. Baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Tidak seperti jasad yang lain. Ya. Itu yang pertama ya. Tidak berubah dengan kematian dan tidak ditimpa kerusakan. Kalau jasad kita ya lebih dari 2 hari luar biasa ya. Parfumnya kalah baunya. Karena manusia itu bangkai kalau sudah meninggal. Keluar darah, rusak organnya, badannya makin bengkak. Lama-lama kalau nggak cepet-cepet dikubur jadi fitnah. Oh ternyata 2 hari nggak dikubur begini ya. Jangan-jangan dosa, ini dosa apa? Padahal belum tentu dosa. Ya memang itu. Ya, kalau sudah meninggal, ya, aliran darah ini udah nggak terpompa lagi. Jadi menetap dan membengkak. Tapi kalau Rasulullah, ini adalah manusia yang sempurna dan pilihan. Baik dalam hidup dan sesudah meninggal, Rasulullah tidak berubah sama sekali. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, dikatakan oleh sahabatnya, melihat rambutnya Rasulullah di usia 63 tahun, ada ubannya enggak? Enggak ada uban sama sekali. Ya. Itu rambut dari masa hidup. Ya, kita aja, anak aja umur 34 tahun, sekarang nih uban udah mulai banyak. Ya. Ini Rasul 63 tahun, segar. Jadi ini memang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia terjaga dengan penjagaan Allah. Jasad yang mulia, bersih semasa hidup dan setelah meninggal. Dalilnya mana? Dalilnya akan itu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Ya. Kalau kita punya kitab Sahih Bukhari,
Ya, itu nomor 3667. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah wafatnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, faja'a Abu Bakr fakashafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqabbilahu. Datang Abu Bakar As-Siddiq ke dalam rumah Rasul yang telah kita ucapkan tadi. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar? Membuka, ya, yakshif, membuka penutup wajahnya dan berkata, demi Allah dan ibuku, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun meninggal. Dan hadisnya panjang. Ya. Kemudian perkataan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ya, lamma istama'al qaum li ghasli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fil bait illa ahlil bait. Dan ketika istama'al kaum itu berkumpul untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW, walaysa fil bait, dan tidak ada di rumahnya Nabi kecuali ahlul baitnya. Iya dong. Kalau ana meninggal, nggak mungkin orang yang tidak mempunyai kerabat dengan ana itu ikut-ikut memandikan. Khawatir apa? Kalau ada aib diumbar. Dan ini sunnahnya yang bukan sering. Ada tim janais, ya, tim jenazah. Bagus. Tapi bila perlu, kalau bisa yang memandikan keluarga kita sendiri adalah keluarganya. Karena apa? Khawatir ada aib. Udah dimandikan berkali-kali, tetap aja keluar darah, keluar kotoran. Nah, kalau orang lain sambil tutup pakai masker apa, wah ini udah dicuci berkali-kali kok nggak bersih-bersih. Wah, jangan-jangan ini pemakan riba. Ntar ngomong. Jadi sunnahnya, ya, kalau bisa yang memandikan itu adalah kerabat. Gak mungkin seorang kerabat membuka aibnya saudaranya sendiri, gak mungkin. Jadi kerabat itu juga harus belajar bagaimana sih untuk memandikan jenazah. Nah, ini yang memandikan jenazah Rasul, sepakat para ulama hanya ahlul baitnya Rasul. Siapa saja? Ammuhu Abbas, pamannya yang bernama Abbas. Anaknya siapa Abbas? Anaknya Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pertama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, sepupu mantu. Udah sepupu sama Nabi, menantu dengan Nabi. Ya. Kemudian Fadl bin Abbas. Fadl, anaknya Abbas, cucunya Abdul Muttalib. Ya. Kemudian Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, kenapa? Ini bukan ahlul bait. Usamah bin Zaid bin Harisah, akan tapi mantan anak angkatnya Rasul SAW. Sudah dianggap sebagai keluarga. Kemudian Wasalih maulahu, dan Saleh, ya, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita percepat. Usamah bin Zaid bin Harisah serta Saleh budaknya. Dahulu Abbas, Fadl, ya, dan seseorang yang bernama Kudam. Kudam membolak-balikkan bersama Ali bin Abi Thalib. Maksudnya memutar ke kanan jenazahnya Rasul, diputar ke kiri, dibersihkan. Ya. Membolak-balikkan itu tadi, dibolak-balik, dicuci belakangnya. Kemudian sementara Usamah bin Zaid dan Saleh budaknya menyiramkan air. Ya. Menyiramkan air ke tubuh yang mulia. Sementara Ali memandikannya, tidak didapati pada diri Rasulullah SAW sesuatu yang dilihat pada mayat yang lain. Subhanallah. Ya.
Ini persaksian mereka yang berada di rumah Rasul, Ahlul Bait yang menyaksikan ini. Ya. Itu tidak disaksikan, ya, apa yang biasanya terjadi di jenazah-jenazah orang lain. Itu nggak ada di diri Rasulullah. Seakan-akan orang tertidur. Nah, di situ, ya, beliau berkata, demi ayah dan ibuku, alangkah harumnya Anda, wahai Rasulullah, waktu hidup maupun meninggal. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di kitabnya Musnad. Dan ini hadisnya sahih. Ya. Kemudian ada yang mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Ya, akan tapi kita kesepakatan para ulama hasan li ghairihi ataupun sahih itu bisa kita pakai dan bisa kita yakini. Ya. Karenanya para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum tidak merasa khawatir bahwa jasad Nabi Muhammad mengalami perubahan disebabkan kematian. Karena kejadian tersebut, kok nggak berubah ini, seakan-akan orang tidur. Nah, sahabat ini meyakini nggak akan berubah. Karena apa? Timbul pertanyaan seperti itu. Karena sebab dimakruhkannya mengakhirkan penguburan. Nah, muslimin sejak dahulu itu memakruhkan diakhirkan proses penguburan jenazah, memandikan jenazah, bila perlu kan dipercepat. Akan tapi khusus terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini para sahabat yakin tidak ada yang berubah. Kemudian karena khawatir terjadi perubahan pada mayat. Jika tidak ada sebab seperti itu, tidak khawatir dari perubahan sebagaimana jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimakruhkan ketika itu. Ini sahabat yang berpendapat seperti ini, sahabat. Bukan para ulama, ya, imam. Ya, otomatis para ulama mengambil ilmunya kepada tabi'in. Tabi'in ngambil ilmunya kepada sahabat. Sahabat mengambil ilmunya kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan manusia terbaik setelah Rasul adalah para sahabat. Jadi apa yang diambil sikap oleh sahabat, yaitu otomatis tidak akan sikap yang merugikan Islam dan merugikan Rasul. Para sahabat bersepakat, oh aman. Kemudian maka tidak dimakruhkan ketika itu jika ada keperluan untuk mengakhirkannya. Nah, timbul permasalahan. Gak apa-apa deh kita akhirkan. Akhirnya Ahlul Baitnya Rasul tetap berada di dalam rumah duka. Kamarnya Ummul Mukminin Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara alasan lain yang boleh jadi merupakan penyebab diakhirkannya penguburan beliau adalah keinginan seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum agar dapat mensolati jenazah mulia. Karena Islam sudah tersebar. Ya. Yang pertama kali menyolati adalah orang-orang nisa, perempuan, tanpa imam. Ya. Tanpa imam. Disolatin. Ya. Kalau sekelas presiden saja meninggal, orang yang menyolatinya antri kagak? Antri enggak? Nah, seandainya yang meninggal ulama yang membawa ke kuburan jutaan kaum muslimin. Nah, ini yang meninggal adalah manusia terbaik, penutup Nabi dan Rasul. Ya, membludak kaum muslimin. Bukan hanya orang-orang Madinah, akan tetapi orang-orang yang di luar kota Madinah datang. Ingin mencari keberkahan dan pahala mensolati Rasulullah, ya, mengkafani Rasulullah dan mengantarkan Rasulullah sampai ke kubur. Kemudian semua orang mensolati beliau
laki-laki, para wanita, dan anak-anak. Berapa jumlahnya? Kalau di Hajjul Wada sekitar 124.000 sampai 144.000 sahabat. Nah, ini setelah Hajjul Wada. Ya, jumlahnya melebihi itu. Yang ingin sholat jenazah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat secara berkelompok, secara terpisah-pisah, ya, tanpa adanya imam. Kenapa? Ya kalau diadakan imam, waktunya lebih lama lagi. Ya. Lebih lama lagi setelah sholat, setelah mensolati, mendoakan, butuh waktu. Sedangkan yang di luar itu menunggu. Makin lama. Akhirnya, ya, ini membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa? Karena semuanya ingin mendapatkan kemuliaan. Bukankah hadis kalau ada jenazah, ya sudah ma'ruf ya, barang siapa yang mensolati jenazah, kemudian mengantarkannya sampai ke kuburan, dapat pahalanya seperti apa? Sebesar bukit Uhud pahala. Bahkan 3 kali lipat. Nah, apa itu itu sahabat saudara kita sesama muslim, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Al-Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala rahmatan wasi'an. Di situ sampai riwayat kepadanya bahwa orang-orang mensolatkan beliau secara berkelompok-kelompok. Tidak seorang pun yang menjadi imam. Tidak seorang pun yang menjadi imam. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Sa'ad bin Musayyab berkata, "Lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wudi'a ala sariri." Ketika Rasulullah SAW meninggal atau wafat, jasad beliau diletakkan di atas ranjangnya. Fakanan nas, ya, maka orang-orang itu yadkhulun, memasuki. Banyak yadkhulun itu memasuki. Kalau yadkhul itu satu orang, ya. Kalau yadkhula 2 orang. Tapi kalau yadkhulu itu banyak yang masuk. Ya, zamrin yusallun alaihi wa yukhrijuna lahum wa lam yu'ammihum ahad. Ya. Mereka mensolati, ya, jenazah Rasulullah SAW tanpa ada seorang pun yang menjadi imam. Keluar, sudah sholat, keluar, masuk lagi. Ya, ini sudah sholat, keluar, masuk lagi. Jadi seperti itu. Dahulu yang menjadi perbedaan adalah cara memandikannya. Ya, siapa yang memandikan, di mana dimakamkan, semua itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga perlu diakhirkan. Karena kalau Rasulullah masih hidup, ada sahabat yang syahid. Ya, seperti Mus'ab bin Umair, syahid di Uhud. Ya, Rasulullah mengatakan, kubur di mana saat Mus'ab bin Umair meninggal. Jadi fatwanya langsung dari Rasul, kubur di situ. Ya, gak usah dikafani, gak usah diganti bajuin, udah. Karena orang mati syahid di medan perang seperti itu. Ya. Dikubur ala ma huwa fih, ya. Seperti mana, bagaimana ia meninggal, dikubur di situ. Ya. Akan tapi kalau yang meninggal Nabi, ya sahabat tanya sama siapa? Ya. Bingung otomatis. Sama sebuah negara kehilangan sosok pemimpinnya, apa gak terjadi chaos? Chaos. Bingung. Nah, ini sahabat ditinggal meninggal oleh kekasihnya, oleh nabinya, oleh rasulnya. Jadi sahabat itu bingung, ini gimana nabi ini? Jenazahnya ini seperti apa?
Apa mau dimandikan dengan cara apa? Terus dikuburkan di mana? Bingung sahabat. Bahkan lebih dari itu, musibah tersebut sangat mengagetkan para sahabat yang mulia dan sangat berat, hampir akal dan hati mereka tidak sanggup menanggung beban musibah ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan mengingkari bahwa Nabi telah meninggal. Ya, di antara para sahabat terdiam membisu. Ya, ada yang tertunduk, ada yang terduduk lesu, ya, nggak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Kalau kita dapat telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini orang tua antum sudah meninggal. Reaksi pertama kali apa? Itu orang tua adalah orang yang kita cintai. Mungkin pingsan kalau orang yang lemah jantung. Mungkin nggak bisa berkata-kata. Saking kagetnya. Nah, ini yang meninggal adalah Rasul. Yang harus lebih kita cintai dibanding makhluk yang lain. Termasuk orang tua kita. Itu harus kita cintai. Lebih dari orang tua kita. Nah, ini Rasul saja yang meninggal, otomatis sahabat ya kayak apa ya, kayak bahasanya kayak ya seperti bengong, berasa gak percaya. Hatinya udah terpukul, gak bisa. Kayak orang panik bisa gak mikir jernih? Gak bisa. Orang panik itu pasti tidak mempunyai daya nalar yang logis. Akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang di luar nalar dia. Ya, itu orang panik. Itu ini yang dirasakan oleh para sahabat. Bingung. Begitulah para sahabat mendapatkan musibah yang lebih berat dibanding pada hari itu. Sampai-sampai Hasan bin Sabit radhiyallahu taalaan mengatakan, ada yang tahu kisah Hasan bin Sabit itu siapa? Di saat orang-orang Quraisy ketika periode Mekah mengatakan Muhammad kadzib, sahir, ya, kahin, mengeluarkan syair-syair tentang mengejek Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali membalas syair dengan pujian kepada Rasul adalah Hasan bin Sabit. Makanya Hasan bin Sabit diberi julukan Syairul Rasul. Ya, syairnya Rasul. Itu Hasan bin Sabit. Mengatakan sungguh telah hilang kasih sayang, ilmu dan rahmat. Waktu sore ketika bintang meninggi, mereka ditimpa kesedihan dikala Nabi tidak bersama mereka. Ya. Sampai lemas punggung dan otot mereka. Mereka menangis hari itu pun, hari langit pun ikut menangis. Di mana bumi juga ikut menangis dan semua manusia. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, pada para sahabat yang mulia sibuk menjaga urusan umat dan permasalahannya. Ya, sibuk mengurus umat dan permasalahan yang terjadi di umat. Ada masalah. Setelah Rasulullah meninggal itu ada masalah. Dan itu harus diselesaikan. Makanya ahlul baitnya Rasul itu berbagi tugas dengan para sahabat. Ahlul bait mengurus jenazah Rasul, sahabat yang lain ya, menyelesaikan urusan umat ya, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian maka mereka berkumpul dan terjadi diskusi untuk menentukan pengganti Rasulullah SAW agar bersatu ya, di bawah bendera umat dan memutus upaya setan melalui jalur perpecahan di antara manusia. Nah, ini Islam, ini para sahabat. Ya. Sebagai sunnatullah saja, seseorang kalau sudah ditinggal pemimpin, ya, umatnya kacau balau kan? Kacau balau.
Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam Islam. Memang sunnatullah. Setiap nabi dan rasul kalau meninggal umatnya kocar-kacir. Nabi Musa alaihissalatu wassalam aja ya keluar 40 hari setelah menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Ya, diselamatkan sampai membelah lautan, ditinggal 40 hari dan dititipkan kepada Harun alaihissalatu wassalam. Baru 40 hari orang-orang Bani Israel sudah membuat patung sapi terbuat dari emas. Baru 40 hari. Ya, ini jangan sampai kaum muslimin seperti itu juga menurut para sahabat radhiyallahu taalaan. Karena itu adalah masuknya setan untuk berpecah belah. Kemudian agar manusia tidak kosong dari seorang imam yang menegakkan kebenaran. Kalau imamnya sudah meninggal, ya sudah, balik lagi itu. Ya. Terbukti tercatat di dalam sejarah, setelah meninggalnya Rasul, gerakan apa yang muncul? Gerakan pertama kali muncul setelah Rasulullah wafat. Sebagian manusia enggan membayar zakat. Huru-hara. Ketika Rasul hidup, nggak ada yang berani. Tapi setelah meninggal, ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Agar satu bendera umat ya dan memutus perpecahan yang dihembuskan oleh syaitan, oleh bangsa-bangsa setan melalui tipu daya ya, dan tidak kosong dari seorang imam yang menegakkan kebenaran sehingga menggantikan Rasulullah SAW dalam masalah-masalah yang besar. Dan ini penting dan harus diambil keputusan dengan cepat. Kalau enggak semakin meluas ya, kejahatan-kejahatan itu. Dan ini merupakan masalah terpenting sehingga terlambatnya untuk menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah taala berkata, sesungguhnya yang mengakhirkan pemakaman karena perbedaan mereka terkait kematian atau tempat penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesibukan mereka para sahabat dalam masalah baiat dengan khilafah, hingga akhirnya suasana terkendali dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena kepanikan masalah musibah besar yang menimpa mereka, di mana hal ini belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sehingga sebagian mereka seakan-akan seperti jasad tanpa ruh, ya, luntang-lantung. Karena ditinggal pemimpin. Ya. Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang kalau lapar gak ada makanan, sabuknya ditimpa oleh batu, dengan batu sama Rasul. Tanya sama istrinya, ada makanan gak? Gak ada Rasul, ya sudah hari ini kita puasa. Ditaruh batu dan diikat dengan sabuk. Puasa hari ini. Lebih mementingkan umatnya. Justru kalau ada pemimpin yang meninggal, malah masyarakatnya, malah umatnya bersorak. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Sebagian yang lain tidak mampu berkata-kata, sebagian yang lain tidak mampu berjalan karena ketakutan serangan musuh. Nah, ini musuh juga melihat, oh pemimpinnya sudah meninggal. Ya. Takutnya mempersiapkan kekuatan yang langsung menyerang tiba-tiba. Atau karena ketakutan serangan musuh, atau karena jenazah Rasul, salat mayat kepada beliau dengan jumlah yang cukup besar. Ini di syarah Muwatta. Jadi Imam Zarqani mensyarah kitab Muwatta tadi menjelaskan hal seperti itu. Yang keempat, meskipun dengan sebab dan peristiwa yang berbeda-beda, seperti yang telah disebutkan,
Sesungguhnya perkara-perkara tersebut hanya membutuhkan waktu siang di hari Senin, malam di hari Selasa. Jadi Senin siang, ya, karena Rasulullah meninggal di hari Senin duha. Di hari Senin duha. Kemudian di malam Selasa dan siangnya. Berarti hari Rabu. Kemudian beliau dikubur di pertengahan malam Rabu. Yakni semua waktu itu hanya membutuhkan tidak lebih dari 48 jam. Waktu ini tidak lama. 48 jam lama enggak? Enggak lama. Kemudian nyaris tidak cukup untuk merealisasikan semua sebab tadi. Ya. Apalagi kalau kita ketahui bahwa kebanyakan para ulama hadis mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin dan dimakamkan di hari Selasa, bukan malam Rabu. Ini ada terjadi khilaf pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan meninggalnya Senin, dikuburnya hari Selasa, ya, bukan malam Rabu. Ada yang berpendapat seperti itu. Khusus para ulama mu'arrikh, para ahli sejarah, ya, berbeda pendapat terkait dikuburkan Nabi Muhammad SAW menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, beliau dikuburkan pada malam Rabu. Ini 3 hari, ya, mau masuk 3 hari. Dan ini pendapat terbanyak. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, tufiya sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin. Rasul meninggal di hari Senin. Wa dufina lailatul arbi'a. Ya. Rawahu Ahmad fil Musnad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yang artinya Nabi SAW wafat pada hari Senin, ya, dan dikuburkan pada malam Rabu. Senin waktu duha meninggal. Habis Senin ketemu hari Selasa. Habis hari Selasa ketemu malam di Rabu malamnya. Jadi 3 hari. Ya. Dan ini pendapat dihasankan. Ya. Ya kita terima. Dan itu juga nggak usah kita jadikan ajang ribut. Ya. Mau 2 hari, mau 3 hari, itu adalah perbedaan ulama dalam mentafsirkan kisah tentang wafatnya Rasul dan dikuburkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, setelah beliau menyebutkan pendapat kedua waktu pemakaman Nabi SAW, yaitu pada hari Selasa, ini adalah pendapat yang asing menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi menurut Imam Ibn Katsir yang berpendapat dikubur di hari Selasa itu pendapat yang gharib atau asing. Berarti Imam Ibn Katsir membenarkan bahwasanya dikubur di hari Rabu malam. Ya. Boleh enggak Imam Ibn Katsir berpendapat seperti itu? Mengatakan, oh yang berpendapat hari Selasa itu gharib. Yang benar hari Rabu. Enggak apa-apa. Karena derajat Al-Imam Ibn Katsir adalah mujtahid. Mampu berijtihad. Nah kalau kayak kita, ya, hadis Arba'in Nawawi aja sering lupa, ya, yang bukunya tipis, 43 hadis atau 42 hadis itu kita lupa. Baru harus buka dulu baru ingat. Nah ini Imam Ibn Katsir yang membuat tafsir Ibn Katsir, ya, itu berpendapat bahwa itu riwayat yang gharib, yang dikubur pada hari Selasa itu gharib. Beliau lebih menguatkan dikubur pada malam Rabu. Pendapat yang kedua, beliau dikuburkan pada hari Selasa, itu berdasarkan sejumlah dalil dan athar, sampai Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan kebanyakan athar menunjukkan beliau dikubur pada hari Selasa. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan ahli athar. Ya. Kemudian terdapat di dalam kitab Al-Imamul Malik, kitab Muwatta, telah sampai kepada beliau bahwa Rasulullah SAW
wafat pada hari Senin dan dikuburkan di hari Selasa. Ya, orang-orang mensolati dalam kondisi berkelompok-kelompok tanpa seorang imam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dengan layak dan diputuskan percekcokan yang terjadi di antara sahabat dan ahlul bait, bukan cekcok saling bermusuhan, tidak. Ini Rasul dikubur di mana? Ini Rasul mau seperti apa dan lain-lain lah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq datang dengan menenangkan bahwasannya Rasulullah tidaklah seorang nabi dan seorang rasul itu wafat kecuali dimakamkan di tempat ia wafat. Nah, sejak saat itu para sahabat menggotong tempat tidur Rasul dan digali makam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW berkumpullah sejumlah sahabat Ansor. Kenapa sahabat Ansor berkumpul? Ya, masa orang-orang Ansor, sahabat Rasul, ikut masuk ke rumah Rasul mengurusi jenazah? Enggak kan? Kan ahlul baitnya yang mengurus, keluarga. Berkumpul di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Nah, ingat-ingat itu tempat. Tempatnya yang bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih seorang pemimpin yang menggantikan beliau untuk mengurus umat. Melalui pertemuan singkat itu, mereka sudah sepakat untuk memilih Sa'ad bin Ubadah. Ya. Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Suku Khazraj itu adalah suku penduduk asli Madinah. Kaum Aus dan Khazraj. Itu sudah kita bahas dari awal sejarah Arab sebelum Islam, ya, sampai hijrahnya orang-orang Yaman ke Madinah, dan kabilah terbesarnya adalah Aus dan Khazraj. Nah, ini terpilih ya sahabat Ubadah ya radhiyallahu taalaan, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taalaan dari suku Khazraj sebagai khalifah. Ya. Kemudian Abu Bakar tampil dan berpidato di depan para sahabat yang hadir dan berkata, "Aku menawarkan kepada kalian untuk memilih satu dari dua orang ini." Ini Abu Bakar datang. Ya. Ansor sudah memilih Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Abu Bakar datang dan mengatakan, "Aku menawarkan kepada kalian untuk memilih satu dari dua orang ini." Kemudian Abu Bakar meraih tangan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah sambil mengatakan, "Salah satu dari dua orang ini silahkan kalian baiat yang kalian kehendaki." Abu Bakar berkata sambil meraih tangan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Diangkat. Kemudian Sa'ad bin Ubadah tadi ya terdiam. Orang-orang Ansor terdiam. Karena orang-orang Muhajirin ya adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Pilihlah ini dua orang ini. Ingat, Abu Bakar tidak meminta tidak meminta jatah sebagai khalifah. Malah Abu Bakar menyuruh kaum muslimin untuk milih Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, aku lebih suka maju ke depan kalian dan membiarkan leher ini ditebas tanpa dosa daripada harus memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar." Kira-kira aja nih, ya manusia zaman sekarang 2023, ya tahun depan tahun masa
pemilihan pemimpin. Ya, umpamanya siapa dipilih, siapa yang mau. Bukan dua orang ini, yang di depannya juga aneh juga mau seperti itu. Tapi Umar bin Khattab menolak. Ya. Aku tidak akan maju kalau di depan saya ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu salah seorang Ansor angkat bicara, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, begini saja, kami mengangkat seorang pemimpin dari golongan kami, dan kalian mengangkat pemimpin dari golongan kalian. Ya, ini ide orang-orang Ansar. Mulai kan sudah ada dualisme. Hampir ada dualisme kepemimpinan. Akan tapi Umar menjawab, wallahi la, demi Allah tidak, kata Umar bin Khattab, ya. Tidak mungkin kita menyimpan dua pedang dalam satu sarungnya. Yang satu pemimpin mau begini, yang satunya seperti ini. Jadi ada percekcokan. Kalau nggak diurus oleh para sahabat yang di Sakifah Bani Sa'idah ini tadi, kira-kira lebih peluang percekcokan, peluang perselisihan lebih besar kan? Sedangkan jenazah Rasul belum dikebumikan. Nah, ini juga harus diselesaikan oleh para sahabat-sahabat senior. Ya, biarkan Ahlul Bait mengurusi jenazah Rasul. Setelah itu Umar berkata, Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, ulurkan tanganmu. Akhirnya Abu Bakar mengulurkan tangannya dan Umar berkata, ya, saya membaiatmu, ya, atas taat kepada Allah dan Rasulnya, dan diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Ya. Dan orang-orang Ansar berkata setelah itu, ya, kalian adalah pemimpinnya, maksudnya orang-orang Quraisy, dan kami adalah wuzara, ya, wazir-wazirnya, ya, menteri-menterinya. Luar biasa. Ide yang pertama kali diidekan oleh sahabat Ansar memilih Sa'ad bin Ubadah untuk jadi khalifah pengganti Rasul gagal. Ya. Diambil oleh orang-orang Quraisy kembali. Abu Bakar Quraisy. Sahih. Dari kabilah apa Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Umar bin Khattab dari kabilah Quraisy tapi Bani Adi. Kalau Rasulullah dari Bani Hasim. Kalau Abu Bakar dari Bani Taimi. Bukan At-Tamimi. Abu Bakar dari kabilah Taimi. Tapi masih Quraisy. Kalian adalah pemimpin dan kami adalah wuzara. Gak hasad. Ya, tidak hasad. Memberikan kepemimpinan. Gak haus ke pemimpinan orang-orang Ansar. Kemudian Abu Bakar berpidato menyebutkan semua kebaikan Ansar. Kemudian ia berkata, sungguh aku ingat Rasulullah SAW bersabda, andai semua orang berjalan di suatu lembah sementara kaum Ansar berjalan di lembah yang lain, niscaya, ya, aku akan berjalan di lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansar. Ini sikap Rasulullah, tidak pernah lupa jasa orang yang menolongnya. Ketika di Mekah, ketika siksaan Quraisy, utusan Ansar datang dan menolong Rasulullah SAW. Nah. Ya, sebenarnya masih banyak ini. Ini baru kita bahas ya, bahas sampai sahabat Ansar dan Muhajirin sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Bagaimana sikap yang diambil oleh Ahlul Baitnya Rasul setelah, jadi Ahlul Baitnya Rasul itu tidak ikut dalam voting di Sakifah Bani Sa'idah tadi.
Dan inilah banyak orang yang tidak tahu terhadap sejarah, realiti sejarahnya seperti apa, menuduh Ali bin Abi Thalib tidak diikut sertakan dalam proses pemilihan pemimpin. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang karena sudah diberi waktu kayak kuis family 100 sedikit. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib, ya. Apakah Ali bin Abi Thalib datang setelah mengurus jenazah Rasul bersama ahlul baitnya, berbaiat kepada Abu Bakar atau tidak? Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.